Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Eh, Perkenalkan kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang sistem konservasi massa dan energi mekanik pada lift hidrolik. Di sini ada nama-nama anggota kita yaitu Agus Mulyana, Imam Khoirul Subekti, Alvendo Yulianto, Putra, dan Arkan Ratsongko. Eh, Bisa dilanjut slide-nya, Kang. Di sini ada masalah yaitu problem efisiensi dan keamanan pada lift hidrolik menjadi perhatian utama dalam sebuah desain dan operasional. Efisiensi menjadi pertimbangan penting karena dikarenakan lift hidrolik harus beroperasi dengan efisiensi untuk memastikan penggunaan energi optimal ketika mengangkat beban ketinggian yang berbeda. Desain yang efisien akan mengurangi konsumsi dari energi biaya operasional dan memperpanjang masa pakai komponen lift hidrolik. Di sisi lain, keamanan juga menjadi aspek penting yang tidak dilupakan. Desain dan operasional harus sesuai dengan standar keamanan yang ketat demi menjamin keselamatan penggunanya dengan mengutamakan efisiensi dan keamanan pada desain dan operasionalnya. Hidrolik dapat memberikan pelayanan yang handal, hemat energi, serta dapat menjamin keselamatan pengguna selama pemakaian sehari-hari. Di sini ada gambar beserta sistem yang diambil pada di sistem yang ada pada lift hidrolik. Di sini ada gambar lift hidroliknya dan di sini sistemnya. Ada sistem konservasi massa dan sistem energi mekanik. Oke, selanjutnya akan dilanjut oleh Kang Imam. Selanjutnya ada sistem konservasi massa. Sistem konservasi massa ini berdasarkan teori hukum kekekalan massa menyatakan bahwa massa total dalam sistem tertutup tetap konstan selama tidak ada aliran masuk atau keluar dari sistem tersebut. Persamaannya itu massa masuk dikurang massa keluar sama dengan akselerasi massa. Dan hubungannya dengan studi kasus yang kami ambil ini, dalam lift hidrolik, perubahan massa terjadi saat lidah hidrolik dipompa ke dalam silinder untuk mengangkat atau ditarik kembali untuk menurunkan lift. Selanjutnya, untuk mencari sistem konservasi massa ini, ada persamaan dengan P1 kali A1 sama dengan P2 kali A2. Dengan keterangan kecepatan masuk itu adalah V1, kecepatan keluar adalah V2, A1 adalah luas masuk, dan A2 adalah luas keluar. Bagaimana berikut untuk mencari kecepatan keluar adalah 4 meter per second dikali 3 menit persegi, 3 meter persegi sama dengan V2 2 meter persegi seperti jadinya 12 dibagi 2 menghasilkan 6 meter per second. Selanjutnya ada sistem energi mekanik. Untuk teorinya sendiri, jumlah energi kinetik dan energi potensial suatu benda akan tetap konstan selama tidak ada gaya non-konservatif yang bekerja pada benda tersebut. Untuk persamaannya itu ada konstan energi mekanik sama dengan energi kinetik ditambah energi potensial sama dengan konstan. Dan hubungannya dengan studi kasus kami ini adalah lift mengubah energi potensial hidrolik menjadi energi kinetik dan sebaliknya.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, izin masuk, izin melanjutkan melanjutkan tentang sistem energi mekanik. Selanjutnya ini ada persamaannya, yaitu P sama dengan F F per A, dan F-nya itu 4000 Newton per 2 meter kubik. Lalu di sini P itu tekanannya menjadi 2000 Newton per meter kubik. Itu keterangannya: P adalah tekanan, F adalah gaya atau berat, A adalah luas area. Hukum Pascal pada energi mekanik untuk mencari sebuah tekanan yang akan digunakan. Jadi next, Kang. Selanjutnya ada perhitungan pada sistem energi mekanik, yaitu energi mekanikal, yaitu keterangannya di sini V1 sama dengan kecepatan masuk, V2 sama dengan kecepatan keluar, P1 sama dengan gaya tekan 1, P2 sama dengan gaya tekan 2, Rho 1 sama dengan massa jenis 1, Rho 2 sama dengan massa jenis 2. Itu eh, energi mekanikal sama dengan P2 kurang P1 per P2 kurang P1 ditambah P2 kuadrat kurang P1 kuadrat per 2. Itu energi mekanikal P2 4000 kurang P1 2000 per P2 1000 kurang Rho 2 1000 kurang Rho 1 1000 ditambah 6 kuadrat per 4 kuadrat per 2. Lalu didapatkan 2 ditambah 36 kurang 16 per 2 bagi 2. Lalu hasilnya 2 ditambah 20 adalah 22 Joule. Bisa di next, Kak. Selanjutnya ada sistem dua persamaan, yaitu luas peron sama dengan 2 meter kubik, luas piston atau silindernya sama dengan 0,02 meter kubik, berat yang harus diangkat sama dengan 500, 1500, 4000, dan 5500 Newton. Massa jenis fluida hidrolik sama dengan 850 kg per meter kubik. Tinggi yang akan diangkat sama dengan 2 meter. Di sini mengabaikan kerugian dan mengasumsikan kondisi ideal. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Ya, selanjutnya sistem dua persamaan. Yang pertama, beban yang diangkat adalah 500 ton. Tekanan F per A 500 per 2 sama dengan 250 Newton meter per kubik. B. Fluida volume A kali Z sama dengan 25 kali 3 sama dengan 750 meter kuadrat. Hidrolik fluida massa sama dengan V kali destinasi sama dengan 750 kali 850 sama dengan 63.700 63.500. Selanjutnya sistem dua persamaan. Contoh 2, beban yang diangkat 1000 Newton. Tekanannya F per A 1000 Newton per 2 sama dengan 500 Newton per meter kubik. B. Fluida volume V sama dengan A kali Z 500 kali 3 sama dengan 1500 meter kuadrat. Hidrolik fluida massa sama dengan V kali density sama dengan 1500 kali
850 sama dengan 12.712 127.500. Selanjutnya, contoh 3, beban yang diangkat 4.000 Newton. Tekanannya 4.000 per 2 sama dengan 2.000 Newton per meter kubik. Fluida volumenya V sama dengan A kali Z sama dengan 2.000 kali 3 sama dengan 6.000 meter kubik. Hidrolik fluida pada masanya massa sama dengan V kali density sama dengan 6.000 kali 850. Totalnya 100.000. Selanjutnya, akan dibacakan oleh rekan saya. Cek. Dari saya dilanjut Kak. Dari sini ya. Oke, selanjutnya itu ada MATLAB simulation ya, di mana kami kelompok ini hanya merubah dari platform area sama dengan piston areanya. Itu saja yang kami rubah. Selanjutnya mungkin bisa di next Kang. Nah, ini semua adalah persamaan-persamaan yang tidak kami rubah di dalam MATLAB simulation. Di next lagi Kang. Ini juga sama, kami tidak merubahnya. Bisa di next lagi Kang. Oke, sampai sini. Jadi ketika kami memasukkan persamaan-persamaan tersebut ke dalam MATLAB simulation ya, itu menghasilkan sebuah grafik baru di mana ada gaya di grafik pertama atau grafik atas dan juga tekanan pada grafik di bawah. Ya, di mana tekanan gaya itu sebenarnya sama saja seperti grafik sebelumnya yang sebelum kita rubah, dan tekanan juga masih sama. Sehingga dari yang kami hasilkan ataupun yang telah kami rubah itu tidak ada perubahan yang terlalu signifikan di dalam grafik ini. Masih sama saja seperti yang sebelumnya. Bisa di next Kang. Oke, kami menyimpulkan bahwasannya penggunaan aplikasi ini dalam pembelajaran simulasi aliran fluida ini dapat memberikan manfaat yang sangat signifikan. Metode yang digunakan dalam jurnal ini adalah pengembangan model simulasi aliran fluida dengan menggunakan persamaan Navier-Stokes dan metode elemen hingga. Hasilnya menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi MATLAB memungkinkan visualisasi interaktif aliran fluida dan fleksibilitas dalam mengubah parameter simulasi. Nah, dalam konteks pembelajaran ini, simulasi aliran fluida dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena aliran fluida dan memfasilitasi eksplorasi berbagai skenario. Selain itu, penggunaan aplikasi MATLAB juga membantu siswa ataupun membantu kami dalam mengembangkan keterampilan pemrograman dan memahami konsep-konsep fluida secara mendalam. Oke, bisa di next, Kang. Oke, mungkin itu saja
dari saya kembalikan kepada moderator. Baik Kang, terima kasih atas sudah apa terima kasih untuk perhatiannya kepada seluruh anggota dan juga terima kasih kepada Pak Boni yang akan menonton video presentasi kita. Sekian dari kelompok 6. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun salah kata. Sekali lagi, terima kasih kepada Pak Boni selaku dosen mengampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah, kelar.